Sebelum itu sebenarnya Quraisy memang tidak pernah mengenal hidup tentram. Bahkan setiap kabilah langsung menyerbu kaum muslimin yang ada di kalangan mereka, disiksa dan dipaksa melepaskan agamanya. Sehingga di antara mereka ada yang mencampakkan Bilal, budak Abisinia itu, ke atas pasir di bawah terik matahari yang membara. Dadanya ditindih dengan batu dan akan dibiarkan begitu sampai mati. Soalnya karena ia teguh bertahan dalam Islam. Dalam kekerasan semacam itu, Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Ia memikul segala penderitaan itu demi agamanya. Ketika pada suatu hari oleh Sayyidina Abu Bakar dilihatnya Bilal mengalami siksaan begitu rupa, ia dibeli lalu dibebaskan. Tidak sedikit budak yang mengalami kekerasan serupa itu oleh Sayyidina Abu Bakar dibelinya. Di antaranya budak perempuan milik Umar bin Khattab. Dibelinya dari Umar sebelum beliau masuk Islam. Ada pula seorang perempuan yang disiksa sampai mati karena ia tidak mau meninggalkan Islam kepada kepercayaan leluhurnya. Kaum muslimin di luar budak-budak itu dipukul dan dihina dengan berbagai cara. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terkecuali. Beliau mengalami gangguan-gangguan meskipun sudah dilindungi oleh Banu Hashim dan Banu Muthalib. Tapi Ummi Jamil, istri Abu Lahab, melemparkan najis ke depan rumahnya. Tetapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukup hanya membuangnya saja. Waktu ia sedang sholat, Abu Jahal melempari isi perut kambing yang sudah disembelih untuk sesajen kepada berhala-berhala. Ditanggungnya semua gangguan itu dan beliau meminta kepada Sayyidah Fatimah putrinya supaya mencucikan dan membersihkannya kembali. Ditambah lagi, di samping semua itu, kaum muslimin harus menerima kata-kata biadab dan keji kemana saja mereka pergi. Cukup lama hal-hal serupa itu berjalan, tetapi muslimin tetap tabah dan berpegang teguh pada agama mereka. Dengan dada terbuka, mereka menerima siksaan dan kekerasan itu demi akidah dan iman. Pada kurun waktu yang telah dilalui dalam hidup baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kurun waktu yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh sejarah umat manusia. Baik baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau mereka yang menjadi pengikutnya bukanlah orang yang menuntut harta kekayaan, kedudukan atau kekuasaan, melainkan orang yang menuntut kebenaran serta keyakinannya akan kebenaran itu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diharapkan bimbingannya bagi mereka yang mengalami penderitaan dan membebaskan mereka dari belenggu paganisme yang rendah yang menyusup ke dalam jiwa manusia sampai lembah kehinaan yang sangat memalukan. Demi tujuan ruhani yang luhur itulah, tidak untuk tujuan yang lain, beliau mengalami penyiksaan. Penyair-penyair memakinya. Kabilah Quraisy sama berkomplot hendak membunuhnya di Ka'bah. Rumahnya dilempari batu, keluarga dan pengikut-pengikutnya diancam. Tetapi semua itu malah membuatnya makin tabah, makin gigih meneruskan dakwah. Jiwa kaum mukmin yang mengikutinya sudah padat oleh ucapannya. Demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya
dan bulan di tangan kiri supaya meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan saya tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tangan saya atau saya binasa karenanya. Itulah sabda beliau, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala pengorbanan yang besar-besar itu tak ada artinya bagi mereka. Maut pun sudah tak berarti lagi demi kebenaran dan demi membimbing kaum Quraisy ke arah itu. Kadang orang heran, iman sudah begitu kuat membentengi jiwa penduduk Mekah pada waktu agama ini belum lengkap. Pada waktu ayat-ayat Al-Quran yang turun masih sedikit. Kadang juga orang mengira bahwa pribadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya yang lemah lembut, keindahan akhlaknya serta kejujurannya yang sudah cukup dikenal, di samping kemauannya yang keras dan pendiriannya yang teguh adalah sebab dari semua itu. Sudah tentu ini juga ada pengaruhnya, tetapi ada sebab lain yang juga patut diperhatikan, yang tidak sedikit pula ikut memegang peranan. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal dalam suatu daerah yang merdeka, mirip-mirip sebuah sistem republik. Dari segi keturunan, beliau menempati puncak yang tinggi. Harta pun sudah cukup seperti yang dikehendakinya. Beliau dari keluarga Bani Hashim pula, juru kunci Ka'bah dan penguasa urusan air. Gelar-gelar keagamaan yang tinggi-tinggi ada pada mereka. Jadi, dalam keadaan itu, beliau tidak lagi memerlukan harta kekayaan, pangkat atau kedudukan politik atau agama. Dalam hal ini, beliau berbeda pula dengan para rasul dan para nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam yang dilahirkan di Mesir bertemu dengan Raja Fir'aun yang oleh penduduk sudah dituhankan, dan Raja Fir'aun juga yang berkata, "Akulah Tuhan yang tertinggi," yang dibantu oleh para pemuka-pemuka agama melakukan tekanan kepada orang dengan berbagai macam kekejaman, pemerasan dan pemaksaan. Revolusi yang dilakukan Nabi Musa atas perintah Allah adalah revolusi dalam struktur politik dan agama sekaligus. Bukankah keinginannya supaya Raja Fir'aun dan orang yang menimba air dengan salib dari sungai Nil itu di hadapan Tuhan sama sederajat? Jadi, di mana ketuhanan Raja Fir'aun itu? Dan di mana pula ketentuan yang berlaku? Harus dihancurkan semua itu, dan revolusi itu pun terlebih dulu harus bersifat politik. Oleh karena itu, dari semula ajaran Nabi Musa alaihissalam sudah mendapat perlawanan hebat dari Raja Fir'aun. Dengan demikian, supaya orang menerima suruhannya, beliau telah diperkuat dengan mujizat-mujizat. Beliau meremparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak-gerak, menelan semua hasil pekerjaan tukang-tukang sihir Fir'aun. Itu pun tidak memberi hasil apa-apa buat Nabi Musa alaihissalam. Terpaksa beliau meninggalkan Mesir, tanah airnya. Dalam hijrahnya itu pun diperkuat pula beliau dengan mujizat terbelahnya laut menjadi jalan di tengahnya. Juga Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan di Nazaret di bilangan Palestina, yang pada waktu itu merupakan wilayah Romawi yang berada di bawah kekuasaan kaisar-kaisar dengan segala kekejamannya sebagai pihak penjajah dan kekuasaan dewa-dewa Romawi. Mengajak orang bersabar menghadapi kekejaman itu
dan bertobat bagi yang menyesal, dan macam-macam perasaan belas kasih lagi yang oleh pihak penguasa justru dianggap pemberontakan terhadap kekuasaan mereka. Maka Nabi Isa juga diperkuat dengan mukjizat-mukjizat, menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit, dan yang lain diperkuat oleh Ruh Kudus. Memang benar bahwa inti ajaran-ajaran mereka pada dasarnya bertemu dengan inti ajaran-ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Lepas dari detail yang bukan tempatnya untuk dijelaskan di sini, tetapi motif yang berbagai macam ini keadaannya seperti yang kita sebutkan di atas. Sifat ajarannya adalah intelektual dan spiritual. Dasarnya mengajak manusia kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Suatu ajakan yang berdiri sendiri dari awal sampai akhir. Karena jauhnya dari segala pertentangan politik, struktur republik yang sudah ada di Mekah itu tidak pernah mengalami kekacauan. Dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang menjadi pengikutnya itu merasa puas dan mengimani ajarannya dengan sungguh-sungguh. Segala kepercayaan lama terkikis habis dari hati mereka, dan sekarang mereka mulai memikirkan masa depan. Waktu itu setiap kabilah Arab punya berhala sendiri-sendiri. Mana pula gerangan berhala yang benar dan mana yang sesat. Di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri sekitarnya ketika itu memang sudah ada penganut-penganut Sabyan, Majusi penyembah api, juga ada penyembah matahari. Mana di antara mereka yang benar dan mana pula yang sesat? Baik kita renungkan, yang pasti adalah bahwa seluruh alam ini satu sama lain saling berhubungan. Manusia, puak-puak, dan bangsa-bangsa saling berhubungan. Manusia berhubungan juga dengan hewan dan dengan benda yang ada di bumi. Bumi kita berhubungan dengan matahari, dengan bulan dan tata surya lainnya. Dan semua itu juga berhubungan dengan undang-undang yang sudah tali temali, tak dapat ditukar-tukar atau diubah-ubah lagi. Matahari tidak seharusnya akan mengejar bulan, malam pun tak akan dapat mendahului siang. Andai kata di antara isi alam ini ada yang berubah atau berganti, niscaya akan berganti pula lah segala yang ada dalam alam ini. Andai kata matahari tidak lagi menyinari dan memanasi bumi, menurut undang-undang yang sudah berlaku sejak jutaan tahun yang silam, niscaya bumi dan langit sudah akan berubah pula. Oleh karena yang demikian tidak terjadi, maka atas semua itu sudah tentu ada zat yang menguasainya, dan dari situ tumbuh. Dengan itu ia berkembang, dan ke situ pula ia kembali. Hanya kepada zat ini sajalah semata manusia menyerahkan diri. Demikian juga segala yang ada dalam alam ini menyerah semata kepada zat ini, persis seperti manusia. Baik manusia, alam, ruang, dan waktu adalah satu kesatuan. Maka zat inti dan sumbernya hanya kepada zat ini sajalah semata ibadah dilakukan. Hanya kepada zat itu sajalah jantung dan jiwa manusia dihadapkan. Ke dalam alam itu juga kita
harus melihat dan merenungkan undang-undang alam yang kekal abadi itu. Jadi segala yang disembah manusia selain Allah berupa berhala-berhala, raja-raja, Fir'aun, api dan matahari hanyalah suatu ilusi saja, tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia, tidak sesuai dengan akal pikiran manusia serta dengan kemampuan yang ada dalam dirinya yang dapat membuat kesimpulan atas undang-undang Tuhan terhadap ciptaannya dengan jalan merenungkannya. Inilah rasanya esensi ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui muslimin yang mula-mula. Ajaran yang disampaikan wahyu kepada mereka melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah puncak dari bahasa sastra yang telah menjadi mukjizat dan akan terus berlaku demikian. Terpadunya kebenaran dan cara melukiskannya dengan keindahan yang luar biasa itu kini tampak di hadapan mereka. Di sini jiwa dan kalbu mereka meningkat lebih tinggi, berhubungan dengan zat yang maha mulia. Lalu datang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun mereka bahwa kebaikan itu jalan yang akan sampai ke tujuan. Mereka akan mendapat balasan atas kebaikan itu bila mana mereka sudah menunaikan kewajiban dalam hidup dengan tekun. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa berbuat amal kebaikan seberat zarah pun, ia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun, ia akan melihatnya. Dalam menjunjung pikiran manusia ke tempat yang lebih luhur, kiranya tak ada yang lebih tinggi dari ini, juga menghancurkan belenggu yang senantiasa mengikatnya itu. Terserah kepada manusia. Ia mau memahami semua ini, mau beriman dan mengerjakan untuk mencapai puncak ketinggian martabat manusia demi mencapai tujuan. Bagi orang yang sudah beriman, kepada pengorbanan itu terasa ringan.